resign gitu. Ternyata kenapa mereka memilih perusahaan yang lebih fleksibel? Mereka merasa punya opportunity di luar. Apa yang mereka cari ya? Nah ini nih, kita tanya dulu ke diri Anda Bapak Ibu, apakah benar nih? Emang ini pekerjaan yang mau saya tekuni? Jangan-jangan ini kita nggak punya passion di sini. Tapi apakah cuma karena passion? Karena akhirnya mereka memilih meninggalkan karir yang semua orang pengen kerja di BI, mereka meninggalkan karir di BI. Apa yang terjadi? Memilih kerja di startup. Padahal belum lama ini startup melakukan PHK besar-besaran. Ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang urgensi ini adalah motivasi. Saya merasa kalau kita analogikan Bapak Ibu surveyor, Anda perlu mempertanyakan lagi motivasi Anda seperti apa. Nanti kita akan sharing di sini. Boleh tepuk tangan buat semangatnya ya. Yang kedua, saya merasa pada saat Anda tidak memiliki knowledge yang cukup. Ada pertanyaan yang sifatnya tadi Bu Rini sampaikan, kadang dianggap ditolak ya Bu, dianggapnya sales panci gitu ya. Kalau kita nggak paham filosofi pertanyaan itu, ketika responden jawab tidak, iya, berhenti di situ aja. Kadang-kadang Anda sering menghadapi nggak Ibu, enumerator yang kurang kreatif gitu. Jadi kenapa ya ada surveyor yang willingness-nya tinggi, ketika responden menjawab iya, hanya sekedar checklist, dia bertanya lagi, ada yang cuma pasrah. Apa yang membedakan Bu Rini? Yes. Responden dari perilaku responden. Baik. Jadi kita lihat responden itu pasif atau aktif. Yep. Kalau aktif kita kan lebih enak, ya, untuk betul. wawancaranya lebih cepat. Betul. Kalau pasif saya probing atau pakai kalimat pancingan. Ya. Jadi biar keluar semua apa yang saya maksud. Baik. Jadi Anda punya inisiatif Bu. Tapi ya. Kenapa ada yang nggak inisiatif ya? Saya pengen cerita nih Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan buat Bu Rini yang inisiatif luar biasa ya. Udah 10 tahun nggak bisa bohong ya Bu ya. Ini BUMN lain, perusahaan lain, salah satu BUMN. Dulu berjaya sekali di bidang penerbangan. Sebelum pandemi saya diminta memotivasi karyawan yang non-organik. Katanya non-organik ini motivasinya nggak sama dengan yang organik. Tiba-tiba saya diundang secara online. Saya tanya, non-organik ya? Bukan, organik. Loh, yang non-organik udah kita efisiensikan karena penerbangan kena dampak. Mana kira coba BUMN hari ini penerbangan yang dulu nggak ada kompetitornya gitu ya Bapak Ibu, tiba-tiba harus melakukan efisiensi cost karena ada emergency pandemi itu. Akhirnya ketika ada isu merger, holding dan lain sebagainya, mereka menelpon saya untuk melakukan sesi motivasi kepada organik, employee karyawan yang organik. Katanya waktu saya ketemu sama karyawan organik ini, Mbak Analisa, aduh saya ada assessment nih Mbak, saya tuh baru sadar 15 tahun saya kerja saya dalam zona nyaman. Saya tuh kaget nih karena tiba-tiba saya yang pikir kerjaan saya aman, tiap bulan saya dapat gajian, kok saya harus dapat proses ini gitu. Dan ternyata yang mau saya sampaikan adalah hari ini Bapak Ibu, pada saat Anda merasa saya bekerja, ya melakukan tugas saya, yang penting akhir bulan saya gajian, ini kita harus buka mata. Kenapa? Karena ternyata dunia begitu cepat berubahnya. Kalau kita nggak punya kreativitas, knowledge yang kita isi, inisiatif, maka bisa jadi kita kehilangan pekerjaan kita. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Knowledge ini yang akan kita gali di sesi ini. Highlight ketiga yang mau saya bahas hari ini adalah tentang proses berkomunikasi. Jadi 3 poin ini akan kita diskusikan. Karena saya rasa seperti yang disampaikan Bu Rini tadi, pada saat resepnya sama, ketika ketemu responden, kenapa hasil datanya berbeda? Oh, karakteristiknya. Ada yang aktif, datang udah senyum meyakinkan. Ada yang datang dengan bahasa tubuh seperti ini, kayak orang paling punya masalah hidup yang berat banget ya Bapak Ibu. Nada ngomongnya seperti tidak meyakinkan dan bahkan disangkain bukan dari surveyor Bank Indonesia. Nah, kita akan belajar teknik komunikasinya. Setuju Bapak Ibu? Boleh aplaus dulu dong buat semuanya ya. Oke. Yang pertama, kalau kita bicara tentang sense of urgency sendiri, kenapa sih Bapak Ibu hari ini Bank Indonesia membutuhkan Anda? Boleh saya dibantu? Apa peran yang Anda hayati sebagai proses Anda bekerja sebagai seorang surveyor? Boleh BI Jember silakan angkat tangan Ibu. Baik Ibu, boleh mikrofonnya dikasih ke salah satu peserta yang ada di BI Jember. Silakan Ibu. Sebutkan nama, sudah berapa lama Ibu
menjadi surveyor untuk BI Jember. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya Murtiasi. Oke, baik Ibu Mutia. Bu, kalau kita bicara tentang filosofi proses pengumpulan data para surveyor untuk Bank Indonesia khususnya di kantor perwakilan Surabaya nih Bu. Sebenarnya apa sih Bu esensialnya untuk Indonesia sendiri yang Ibu yakini? Bahwa tugas Ibu tuh luar biasa loh. Kenapa Ibu? Saya pengen tahu Bu, silakan. Dan ini mungkin sudah sering disampaikan ya dalam setiap sesi bersama BI kantor perwakilan Surabaya ya Bu Mira, kalau saya ngobrol dengan teman-teman BI Surabaya. Silakan Bu, kenapa Bu peran Anda penting? Kita sebagai surveyor ya, kita harus memberikan data yang sevalid mungkin ya, karena memang data itu memang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh Bank Indonesia khususnya. Baik. Dan kira-kira Bu, kalau sampai nih ada data yang nggak bisa digunakan atau salah atau kurang lengkap nih Bu, itu akan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan untuk BI dan mempengaruhi inflasi yang nantinya akan mempengaruhi negara kita. Saya juga ikut merasakan dampak sebagai warga. Nah itu, apakah itu yang Ibu yakini juga sebagai salah satu alasan kenapa harus meningkatkan terus produktivitas Bu? Ya pastinya memang harus, kita harus mendapatkan data sevalid mungkin, jadi kita harus konfirmasi langsung ke responden dan terus belajar, ya berusaha memberikan data ya sevalid mungkin itu. Iya, baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Boleh aplaus dulu dong Ibu ya. Penghayatannya sudah sangat baik. Dan saya pengen memberikan satu gambaran big why yang cukup besar untuk kenapa hari ini tidak hanya pekerjaan Anda Bapak Ibu, tapi ini semua pekerjaan yang saling berkesinambungan. Sebenarnya ini adalah tadi sense of urgency itu tuh menjadi sangat penting untuk kita bekerja. Mungkin awal pertama masuk Anda semua pengen jadi star di kantor Anda, semua pengen berkontribusi, semua lagi menyiapkan G20 untuk Indonesia mencapai 2045. Itu yang terjadi. Pada saat Anda pertama kali masuk, mungkin Anda berinteraksi di kantor, di internal Anda sendiri, di kantor vendor Anda sendiri dengan atasan yang kalau memerintahkan A harus A, B harus B. Jadi besoknya kalau Anda merasa data Anda itu harusnya seperti ini, inisiatif Anda nggak muncul. Jadi artinya ada ketakutan, dan ini pola yang sering terjadi. Bisa jadi ada ketidakkesinambungan antara komunikasi dengan satu subordinat yang satu dengan yang lain. Awalnya pengen berkontribusi Mbak Narisa, tapi begitu ketemu dengan atasan di kantor saya nih Mbak, kalau saya mau berinisiatif, mau punya kreativitas, nggak jadi asal Bapak Ibu senang deh. Ini sering terjadi. Atau mungkin bahkan ada yang udah patah hati duluan sama kerjaannya, jadi setengah hati, bisa ngasih 100% untuk produktivitas kerjaannya, tapi ternyata dia nggak bisa 100%, hanya 50%, belum lagi ditambah target kerjaan dari vendor yang lain, bukan cuma BI. Wah, project yang lain banyak banget. Jadi pada saat Anda mengerjakan itu, loadnya udah nggak 100%. Jadi besoknya udahlah asal-asalan. Itu mungkin bisa terjadi tanpa Anda sadari Bapak Ibu. Dan apa yang mau saya sampaikan? Hari ini banyak sekali fenomena ketidakproduktivitas atau tidak produktifnya organisasi, bukan karena perusahaan itu tidak baik sistem dan strukturnya. Strateginya sudah baik semuanya. Tapi pada saat Anda berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalamnya Bapak Ibu, pada saat Anda tidak mau meningkatkan skill, knowledge yang baik untuk melakukan pekerjaan Anda, dan tidak memiliki ownership terhadap pekerjaan Anda, apa yang terjadi? Anda bekerja, melakukan rutinitas, tapi Anda nggak tahu alasannya apa. Dan hari ini, kalau kita lihat, Indonesia lagi mengalami krisis sebenarnya. Apalagi kita lihat ada beberapa gap generasi. Pada saat penerimaan pekerjaan di kayaknya bendungan BI cukup banyak juga ya, ada gap seperti itu ya Pak, di tahun berapa tidak ada penerimaan, atau mungkin di kantor Anda juga ada Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pada saat itu baby boomer atau legend keren berinteraksi dengan milenial, di mana milenial ini lahir tahun 95, 80, saya juga milenial gitu ya. Ada milenial junior yang mungkin generasi Z yang dekat sekali dengan teknologi, yang akhirnya membuat ada miskomunikasi di dalam internal prosesnya. Yang terjadi apa? Akhirnya terjadi transfer of knowledge yang tidak smooth. Apalagi kalau saya dengar, saya baca-baca di Google, ini tingkat turnover untuk enumerator yang melakukan tugas survei yang ada setiap hari ini sangat tinggi Bu Rini ya. Ibu mengangguk-angguk. Bingung ya Bu, udah transfer ilmunya, ternyata dia resign, dia keluar. Nah ini yang saya merasa ini menjadi krisis. Kenapa?
Karena pada saat kita bicara tentang visi Indonesia, sebenarnya kita punya 25 tahun buat naikin GDP. 300% itu kita bisa naikin GDP 300%, kita bisa jadi negara kaya kayak Luxembourg, Qatar. Perekonomian kita bisa meningkat. Dan itu semua dipengaruhi oleh proses kerja dari Bank Indonesia, bagaimana dipengaruhi oleh performance Anda semua untuk menjaga kestabilan perekonomian kita. Nah, yang terjadi pada saat terjadi adanya ketidakproduktivitasan di dalam sebuah lingkup organisasi, maka kita akan kehilangan momentum Bapak Ibu. Karena sekarang kata BPS 2020 sampai 45 ini terjadi bonus yang sebenarnya harus kita manfaatkan. 25 tahun ke depan kita terjadi bonus demografi, usia produktif, banyak usia produktif yang lebih banyak daripada non produktif. Jadi buat meningkatkan kinerja itu harusnya bisa optimal. Nah, tapi kalau nanti di 2045 generasi alpha Pak, yang lahir tahun 2010 ke atas nih kayak anak saya gitu ya, dekat dengan YouTube, gadget, bahkan banyak yang sekarang sudah mau child free. Saya kemarin diundang di Candy ngebahas tentang fenomena child free. Ternyata generasi Z banyak yang nggak mau punya anak Pak. Dan itu terjadi, salah satu faktor risetnya adalah karena teknologi. Dan 2045 Indonesia akan mengalami aging population. Bonus demografinya hilang. Mau ningkatin produktivitas kinerja akan sulit. Buat ngejar ketinggalan kita 300% GDP akan sulit. Jadi kenapa kita harus punya sense of urgency untuk kinerja yang Anda lakukan? Bukan semata untuk kerjaan kita saja, tapi untuk Indonesia. Apalagi BI memiliki peranan besar terhadap perekonomian di negara kita. That's why urgency yang pertama. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu, ini akan selalu terjadi polanya. Berbagai generasi bekerja menjadi satu. Yang mungkin mempengaruhi motivasi Anda saat Anda bekerja, ketemu dengan responden yang tidak hanya milenial, tapi bisa jadi dengan bahasa generasi legend grand atau baby boomer. Ada juga ketemu dengan Z generation, dan mungkin Anda menggandeng banyak mitra gitu ya, banyak vendor di BI, salah satu vendornya yang hari ini mengevaluasi kinerja Anda. Tapi permasalahannya Mbak Nalisa, kalau kita mau kerja dengan baik, tapi tim kita nggak bisa bekerja dengan baik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, saya mau nanya nih Bapak Ibu, apakah Anda betul-betul engage? Apakah betul-betul Anda memiliki pekerjaan ini? Karena ternyata di dalam sebuah survei, ini khususnya kalau saya lihat ada beberapa wajah-wajah milenial gitu ya Bapak Ibu ya, yang mengaku loyal itu hanya 25% loh. Jadi yang tidak loyal banyak banget nih, sebagian hatinya. Gimana dia bisa all out, bisa produktif gitu. Dan waktu ditanya, mereka ini bukan meninggalkan perusahaannya, mereka resign. Kalau tadi saya lihat enumerator banyak juga turnover yang tinggi gitu ya Pak ya. Dan ada mungkin itu menjadi kesulitan juga dalam proses pengumpulan data gitu ya. Mereka bukan meninggalkan perusahaan itu, organisasi itu, tapi mereka meninggalkan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah mungkin dalam prosesnya, kenapa urgensi itu membuat akhirnya kita percaya bahwa prosesnya tidak hanya secara eksternal saja ketika Anda bertemu responden, tapi ketika di internalnya sendiri bagaimana? Bagaimana kultur dan juga orang-orang yang ada di dalamnya nih Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat nih, nggak semua orang bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Mungkin kalau kita lihat di dalam proses surveinya sendiri, ada tiga survei. Yang kalau saya lihat properti ya Pak Dadal, ada juga rumah tangga betul, dan satu lagi adalah terkait dengan survei untuk konsumen. Ya. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu sekalian, semuanya berubah, properti, harga berubah dan lain sebagainya. Nah, ini ketika Anda sekarang bekerja, Anda sudah mengalami banyak perubahan. Ketika terjadi perubahan, apa yang terjadi? Tidak semua orang siap. Ada yang mungkin ketika sekarang menghadapi proses survei, kaget dengan perubahan yang dilakukan. Mungkin ada satu kebijakan baru yang mungkin ini adalah sesuatu yang mungkin harus Anda adaptasi. Ternyata di dalam otak kita pada saat Anda melakukan tugas setiap hari, otak kita itu yang bekerja bukan logikanya, tapi emosinya dulu nih Bapak Ibu. Nah pada saat Anda nggak punya perasaan happy, senang dalam bekerja, apa yang terjadi? Itu kayak gerbang tol yang ditutup. Semua angka tuh bisa hilang gitu. Coba nih, Pak, 889 dikurangi 7 berapa Pak? Berapa Pak? Iya. Iya. Padahal gampang banget, tepuk tangan dulu dong. 88, salah ya Pak ya. Apa yang mau saya sampaikan? Ini, ternyata ada sebuah riset yang mengatakan ketika otak kita itu ada 3 bagian,
Nggak apa-apa Pak, namanya kalau lagi nggak konsentrasi begitu. Saya kasih contoh nih. Ini otak kita. Di bagian depan ini ada yang namanya amigdala. Pada saat amigdala ini tidak bekerja dengan baik, dia kayak kasih alarm. Di otak bagian tengah ini yang bisa berpikir, yang ngambil keputusan, yang akan ngasih tahu tentang sesuatu yang harus Anda lakukan. Nah pada saat ini negatif, perasaan kita udah nggak happy duluan kerja, apa yang terjadi? Otak bagian tengahnya nggak produktif Pak. Karena pada saat itu nervous system tubuh kita berubah gitu. Dan biasanya kalau kita lagi mengalami sesuatu yang salah, yang gagal, ya apa yang terjadi? Respon kita tidak mau disalahkan. Jadi pada saat ada proses evaluasi, tadi Bapak Ibu bisa dapat evaluasi gitu ya. Semua manusia itu instingnya nggak mau Pak dapat kritikan. Saya pun juga. Tapi kalau ini yang terjadi, kita akan menyalahkan situasi. Ini mah respondennya Mbak. Ini mah karena surveyor yang di lapangan Mbak. Ini mah karena BI Mbak. Itu bisa terjadi. Mungkin saya yakin Anda tidak produktif atau sedang tidak produktif bukan karena Anda nggak capable. Tapi pada saat kita bicara tentang psikologi, sesuatu yang tidak terlihat, ternyata insting kita itu pada saat kita lagi dapat evaluasi, dapat feedback, ada kesalahan yang kita lakukan, tidak seperti fireman yang buru-buru mau bersihin api. Semuanya, karena kalau fireman itu dia denial, semua orang kebakaran. Tapi kalau kita nggak punya urgensi yang penting, kita akan menyalahkan. Ini pasti gara-gara datanya nggak lengkap, soalnya respondennya tuh susah banget Mbak diajak ngobrol. Ini saya tuh ditolak nih gara-gara kuesionernya ini nggak lengkap Mbak. Mungkin itu sering terjadi, bener nggak Mbak? Itu yang sering terjadi. Makanya hari ini, ketika kita bekerja, urgensi yang kita butuh tumbuhkan adalah bagaimana kita aware Bapak Ibu bahwa Anda sangat memiliki peran yang penting. Dan mungkin kekecewaan Anda dalam bekerja, ketemu dengan lingkup organisasi di kantor Anda sendiri yang pelit, mungkin ada data dari vendor lain kerjaan yang harus diempat sama target gitu ya Pak ya, sehingga aduh udah capek banget Mbak, saya udah di titik saya tuh udah capek banget sama kerjaan ini, tapi saya harus melanjutkan hidup Mbak demi KPR saya yang masih 7 tahun lagi. Ini sering terjadi yang saya temui gitu. Tapi bayangin kalau semua surveyor itu pasrah Pak, berhenti di satu titik. Ini saya bayangin aja deh, nggak cuma Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di Bank Indonesia sendiri atau saya sendiri kadang-kadang ngadepin masalah gitu ya, kayak rasanya pengen nyerah. Aduh, udahlah saya pasrah. Dan ketika kita pasrah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Energi kita lagi sangat rendah. Pada saat energi Anda sangat rendah, apapun yang Anda kerjakan, itu tadi, seperti yang tadi saya tanya, 889 kurang 7 berapa ya? Karena ada sebuah penelitian di Harvard, orang yang lagi stres dimasukin dalam lab, kemudian diminta menceritakan masalah hidupnya, diukur detak jantungnya. Detak jantungnya ternyata bekerja dengan lebih cepat. Jadi kita nggak sadar kalau lagi stres Pak, nervous system tubuh kita tuh berubah, deg-degan. Tadi Mas saya tahu dong, saya kasih pertanyaan tiba-tiba aku disuruh ngitung sama Mbak Analisa. Itu deg-degan jantungnya, ada penelitiannya. Dan pada saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Stres ini adalah persepsi psikologis dan fisiologis kita, sistem tubuh kita nggak bisa bohong. Lalu dalam penelitian itu dimasukin lab, kemudian dibagi jadi 2 kelompok eksperimennya. Eksperimen pertama, orang ini disuruh ceritain masalah hidupnya apa, stresnya apa. Dia cerita kehilangan pasangan, dia cerita kehilangan pekerjaan, detak jantungnya makin kencang. Pada saat itu kayak orang lagi treadmill, supply oksigen ke dalam otak berkurang. Yang satu lagi cerita, diambil, dikasih intervensi buat ambil nafas, buat relax. Ambil nafas lewat hidung, hembuskan, metode itu yang dilakukan dalam penelitian itu. Diukur detak jantung yang tadinya cepat, ada supply oksigen masuk, apa yang terjadi? Pembuluh darah dalam menuju jantungnya lebih rileks. Dan pada saat itu yang terjadi adalah pembuluh darah di dalam jantung. Ini tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan di dalam riset yang dilakukan oleh Jamison di Harvard. Ternyata ini kalau yang atas itu kalau kita lagi stres. Jadi pembuluh darah kita tuh supply oksigennya kurang. Yang terjadi apa? Otak kita jadi buntu gitu. Tapi kalau yang bawah relax, apa yang terjadi? Ini akan membuat suplai oksigen kita jadi banyak ke otak. Dan ini membuat kita jadi produktif. Makanya kalau sekarang kita jadi kehilangan motivasi, apa yang membuat Anda kehilangan motivasi itu gak ketemu? Tiap hari Anda kerja under pressure, tapi Anda gak sadar. Anda kayak kerja di dalam treadmill, Anda lari, ngos-ngosan, dan kerjaan Anda gak kelar, gak beres gitu.
Dan ini yang mau kita bahas hari ini Bapak Ibu. Ada apa nih kalau kita kembali ke kurva Kugler tadi? Ketika Anda tahu Anda punya masalah, mungkin ada masalah rumah tangga, kita nggak pernah tahu. Atau mungkin masalah di kantor, atau masalah kesalahan yang akhirnya membuat kita nggak mood ketemu responden. Jadi mungkin hari ini perlu ada orang-orang yang ada di dalam sebagai mitra surveyor Bank Indonesia, orang-orang yang bisa bereksperimen. Kalau dijawab iya atau tidak, itu tidak berhenti di situ. Tapi ada sebuah kreativitas yang membuat Anda bertanya berikutnya. Dan hari ini saya yakin orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa mengambil keputusan dengan cepat untuk tahu harus seperti apa. Boleh aplaus dulu dong Bapak Ibu buat semangatnya ya. Baik, nah Bapak Ibu, mungkin dalam prosesnya kita butuh orang yang bekerja secara efektif ya, bisa cepat, peka, dan kadang-kadang yang kalau saya lihat di sini, saya pengen nanya nih ke salah satu peserta, boleh kita lihat BI Malang mana nih? BI Malang, Jember, Kediri, dan Surabaya. BI Surabaya boleh? Ibu ya, yang lain nih silakan nih. Di sini BI Surabaya juga Mas? Oke, boleh ke Bapak yang sebelah sini. Oke, silakan sebutkan namanya Pak. Ya, Anda. Oke, baik ya. 889 dikurangin 6 berapa Mas? 883. Oke, udah sekarang udah oksigen udah banyak ya. Baik, Mas, siapa namanya? Maaf. Perkenal, saya buka masker ya. Boleh Mas, monggo. Mas siapa Mas? Mas Albertus. Mas Albertus. Kalau kerja sebagai surveyor itu harus cepat nggak sih? Pasti. Pasti. Apalagi target deadline ya. Betul. Kadang-kadang di dalam prosesnya ketemu responden kita harus peka. Dan kadang-kadang ada informasi yang berubah-berubah yang harus kita sampaikan. Loh tadi waktu evaluasi begini kok, begitu nyampe ke depan responden kok beda ya. Dan kadang-kadang miskomunikasinya di sebelah mana Mas Albertus? Kenapa tidak semua orang itu punya kecepatan dalam bekerja sehingga kayak ada yang macet gitu komunikasinya? Mungkin fokus ya. Ya. Jadi ketika fokus satu, yang kedua mungkin ketika kita di sini itu kan lebih ke teori gitu ya, lebih ke teori. Kemudian tapi ketika dipraktekkan responden ngomong apa, kita jadi nervous gitu. Baik. Dan itu yang kadang-kadang membuat akhirnya tidak bisa cepat mengambil keputusan gitu ya. Dan kadang tidak terinformasikan juga kepada tim yang langsung ketemu responden di lapangan. Iya, betul. Begitu. Anda biasanya ketemu responden atau Anda yang meracik kuesioner itu untuk dibawa ke responden? Kebetulan saya di kantornya sih Mbak. Baik, jadi ada surveyor, ya, enumerator, tim ya. Oke, Mas, kalau kita bicara tentang enumerator, ada nggak nih yang hitung-hitungan? Lah Pak, wani piro Pak proyek iki kok cepet-cepet gitu. Sering nggak ngalamin kayak gitu? Anda udah bikin bagus kuesionernya ya Pak ya, ternyata begitu masuk responden tim Anda ada yang begini gitu. Ya pasti ada. Pasti ada. Cuman nggak mau bilang Mbak. Yes. Apa peranan Anda? Anda punya tugas lain nggak? Memastikan proses itu dengan seperti apa yang sebenarnya sudah ditekankan oleh BI juga gitu ya? Sebetulnya kita melakukan pendampingan. Jadi pendampingan itu misalkan kita yang ada di kantor turun lapangan secara langsung, kemudian kalau dari BI sendiri kan mungkin ada QC callback, kemudian ada QC witness. Betul, gitu. yang itu sudah rutin ya. Betul. Baik. Dan itu memang kita lakukan di semua surveyor, dalam artian nggak hanya yang surveyor senior pun, tetapi surveyor junior sampai senior seperti itu. Baik, dan itu menjadi tantangan dan tanggung jawab Anda juga gitu ya, memastikan, karena jangan-jangan kalau masih ada yang begitu mereka belum bisa engage sama pekerjaan itu. Dan mungkin kalau saya boleh tahu usia berapa tim Anda yang biasanya masuk di dalam tugas untuk bertemu responden? Usia atau lahir tahun berapa? 95 ke atas? 90 ke atas? 80 sampai 90. 80 sampai 90. Beberapa lulusan sarjana atau mungkin yang sudah pengalaman sebagai akademisi gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Dan mereka punya pekerjaan yang lain juga selain mengerjakan proyek itu. Dan memastikan engagement itu tidak semudah itu. Betul ya. Oke, applause dulu dong Bapak Ibu buat semangatnya ya. Jadi hari ini mungkin kita perlu mempertanyakan ke diri kita, gimana kita bisa memastikan tim kita itu bisa involve dengan pekerjaan ini. Kalau kita sendiri itu sebenarnya masih setengah hati. Kalau kita sendiri itu belum terlalu antusias. Kalau kita sendiri itu belum punya komitmen untuk membantu proses survei di lingkungan Bank Indonesia.
Jadi akhirnya masih ada yang hitung-hitungan, nggak extra effort gitu. Dan ini yang mungkin membuat ketidakproduktivitasan itu di dalam tempat kerja. Kenapa? Karena semua orang motivasinya beda-beda. Kalau saya tanya motivasi Anda sekarang nih, apa nih Bapak Ibu? Apakah semua orang itu mengerjakan sesuatu dengan ikhlas beneran cuma gara-gara saya bekerja? Tentu enggak, ya kan? Nah, saya pengen menceritakan satu konsep yang mungkin Bapak Ibu, saya pengen ceritain inspirasi ini personal dari saya. Waktu usia 26 tahun, saya mendirikan PT APDC Indonesia. Saya tadi cerita dengan Pak Budi Pak Dadang. Pada saat itu semua orang bertanya, pede banget sih, baru lulus kemarin, kan psikolog senior banyak gitu. Saya pengen cerita bahwa kadang kita itu berfokus dengan hasil, sehingga kita bekerja tidak memiliki nilai. Mungkin Bapak Ibu, pada saat sekarang menjadi surveyor, semua orang kalau secara hierarki Maslow ya, semua pengen nyari duit nggak sih? Yes. Coba ada yang gajinya ada 2 digit, kemarin salah satu e-commerce gajinya 3 digit Bapak Ibu, resign. Ternyata kebutuhan dasar kita tuh bukan cuma duit. Setiap orang itu butuh bertumbuh dan berkontribusi. Jadi kalau sekarang Anda kerja, Anda nggak punya alasan untuk bertumbuh dan berkontribusi, apa yang mau saya sampaikan? Yang rugi kita sendiri. Disrupsi kerja itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau disrupsi kerja ini sekarang Anda kerja sebagai surveyor, penilaian dapat gaji ya, udah berhenti aja di situ aja, rugi. Kesempatan akan datang di depan. Dan kalau kita bicara soal ikigai, apakah Bapak Ibu pernah membayangkan? Pada saat itu saya bertanya, analisa kenapa mau jadi psikolog? Kenapa mau bikin perusahaan ini sendiri? Apa skill yang saya bisa kuasai ya? Kita nggak pernah tahu hari ini kita gajian, bulan depan kita gajian atau enggak. Kayak cerita di BUMN dan cerita perusahaan-perusahaan yang memanggil saya terkait motivasi karyawannya. Nggak ada orang-orang yang dalam zona nyaman sekarang Pak. Semua tuh bisa aja kehilangan kerjaan bulan depan. Dan kalau mindset yang kita gunakan adalah mindset untuk bekerja, hanya sesuatu yang sifatnya tadi, mengerjakan tanggung jawab, gugur, selesai, udah, nggak ada ownership, kita nggak mau meningkatkan kapasitas skill kita. Waktu itu yang saya pelajari satu, saya baca buku yang sangat menarik tentang filosofi ikigai. Ini motivasi yang membuat saya hari ini saya hidup atas pekerjaan yang saya kerjakan. Bayangkan, Anda bekerja tapi Anda kayak di dalam playground. Sehingga produktivitas itu nggak perlu dicari caranya gimana. Kayak ketemu aja Nietzsche dan kliknya. Mungkin Bapak Ibu hari ini sebagai surveyor, nggak ada yang tahu 10 tahun lagi Anda akan ada di dalam titik mana. Jadi kalau sekarang Anda bicara tentang penguasaan skill yang Anda punya sebagai surveyor, itu modalnya untuk Anda sendiri. Rugi kalau kita kerja cuma gara-gara atasan kita atau gara-gara vendor ini supaya proyeknya jalan dan kita nggak mau belajar lagi. Jadi kalau di ikigai ini, orang yang bekerja, dia memiliki 4 elemen yang dia cari dalam hidupnya. Dia meningkatkan skill yang dia pengen kuasai apa. Waktu itu, saya ingat bapak saya 26 tahun kerja di BUMN. Gagal terus promosi jabatan, makanya saya stay terus di Jogja. Apes kalau saya lihat karena waktu mau naik jabatan banknya merger. Saya nanya sama bapak saya, Pak, kapan bapak tuh jadi bos? Supaya bisa ketemu anaknya, karena saya itu bapak saya kerja di bank. Saya itu namanya analisa, gara-gara bapak saya dulu ambil kursus analis kredit. Jadi bisa dibayangkan kalau nama saya kredit, saya nggak jadi psikolog ya. Dan pada saat saya, iya bapak saya kerja Pak dari pagi sampai sore, saya jarang ketemu, Sabtu Minggu saya mikir ini bapak saya nyari apa sih? Kapan jadi bosnya, nggak pernah pakai dasi. Bapak saya cerita, iya nih papa gagal promosi nih, harusnya papa dipindah tapi banknya merger, ternyata kalah di seleksi untuk bahasa asing. Bapak saya cerita begitu, nggak apa-apa ya Dok, insya Allah kamu tetap semangat sekolahnya, papa jangan sampai gagal punya anak jadi bos. Itu terngiang dalam kepala saya. Saya diceritakan sebagai lulusan terbaik. Itu bukan karena saya paling pintar Bapak Ibu, tapi saya baca buku Ikigai ini. Saya mencari apa yang saya kuasai dan apa yang saya suka. Dari dulu saya suka banget public speaking. Saya jadi penyiar radio waktu umur 15 tahun, penyiar TV lokal sambil kuliah umur 18 tahun, dan saya menyukai ilmu psikologi dari dulu. Jadi pada saat sekarang saya tanya ke Anda semua, Anda ini kepepet jadi surveyor atau emang niat? Atau emang beneran passion? Atau sebenarnya awalnya suka terus tengah jalan jadi nggak suka? Itu yang harus kita tanyakan lagi, dan nggak apa-apa Pak, repurpose lagi. Sebenarnya yang kepepet-kepepet mungkin ketawa
ketawanya agak lebar ya waktu saya bilang kayak gitu ya Pak. Nggak apa-apa, awalnya tuh ada kepepetnya gitu. Saya juga sempat terjebak, psikologi ini aneh banget sih, ilmunya nggak kelihatan gitu ya. Emang benar ini yang saya sukai. Akhirnya dalam perjalanannya di buku Ikigai ini dikatakan, kita harus tanya lagi, apa yang dunia butuhkan? Anda punya peranan yang sangat penting. Jangan pernah meremehkan, saya kan cuma surveyor. Data yang diperoleh dari proses kinerja Anda mempengaruhi perekonomian negara kita. Jadi dunia membutuhkan Anda, yes, betul banget. Tapi kalau kerja cuma suka dan dunia butuh, kita nggak menguasai ya jadinya misi. Jalanin kebiasaan aja tiap hari. Tapi kalau kita suka dan kita bisa, passion, emang passion aja cukup. Kalau kita nggak dapat kehidupan yang membuat kita penting untuk orang lain dan kita bisa dibayar oleh dunia. Jadi Bapak Ibu, hari ini coba Anda lihat. Kira-kira Anda tuh selama 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun bekerja sebagai surveyor. Kalau kita tanya motivasi, pada saat saya tadi ditanya oleh bapak saya, kamu satu-satunya yang masuk UGM di 2 generasi keluarga saya itu nggak ada yang masuk UGM. Saya gagal tes pertama, tadi cerita ya Mbak, saya gagal tes pertama, tes kedua saya masuk. Tadinya agak sombong, saya pikir wah gitu ya, ternyata di UGM pinter-pinter semua. Begitu masuk di pertengahan kuliah, ada satu hal yang mungkin waktu itu membuat saya jadi terpacu untuk tahu alasan kenapa saya harus bekerja lebih keras daripada biasanya. Yang saya tanyakan adalah, Bapak Ibu, kita pasti punya storytelling yang membuat kenapa hari ini Anda bekerja lebih keras daripada biasanya. Anda pengen memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Dan pada saat Anda mengingat storytelling itu, ini adalah kayak bahan bakar gitu loh Bu, bahwa oh ini ya ikigai saya tuh bekerja untuk keluarga saya, untuk Indonesia, dan saya tahu ini sesuatu yang saya suka, jadi saya harus belajar di situ. Dan pada saat saya kuliah, saya melihat ada satu yang gak pernah saya lupakan hari itu. Pada saat bapak saya bilang di depan saya, oke, saat kuliah, ayah saya bilang, karena kamu satu-satunya masuk UGM, jangan ambil cuti. Saya tuh pengen ambil cuti, karena pada saat saya kuliah, bapak saya lagi ngalamin masalah keluarga gitu ya, ada finansial yang agak sedikit ujian dari Allah. Saya sempat bilang mau cuti. Terus bapak saya bilang gini, papa sudah gagal jadi bos nak, kamu jangan berhenti kuliah dulu dong, lanjutin. Papa tunggu di Geraha Sabah. Setiap hari itu recall di otak saya. Dan pada saat semester 7, semester 8, saya lihat teman-teman saya IPK-nya banyak yang 4 Pak. Tapi saya ingat bapak saya gimana memperjuangkannya untuk anaknya bisa kuliah, saya cari beasiswa. Saya cuma ingat itu tiap hari dan saya tanya, ini nilai yang mau saya punya tuh apa? Dan pada saat kita tahu, itu kayak semacam bahan bakar yang membuat kita jadi punya alasan untuk bekerja lebih keras daripada biasanya. Skripsi, semua belum pada skripsi, saya udah mulai skripsi dan saya lulus di bulan Februari, cuma ada 5 orang yang wisuda. Kalau saya lulus bulan Mei, saya nggak berdiri di sini. Karena bulan Mei banyak banget yang kumlot. Februari yang kumlot cuma 1 orang dan saya dapat beasiswa S2 gratis dari kampus saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya melihat tangan seorang ayah yang melambaikan kedua tangannya pada saat saya maju sebagai lulusan terbaik, dan itu bapak saya. That's my story. Mungkin kita semua punya cerita yang membuat kita menemukan ikigai kita, yang mungkin bukan hanya seorang anak untuk orang tuanya, tapi bapak ibu yang sudah jadi orang tua untuk anaknya. Dan kadang kalau dipaksa, hanya sesuatu yang sifatnya rutinitas, pekerjaan, tanggung jawab, itu nggak akan muncul. Otak kita sih, otak yang bagian tengah tadi ketutup Pak, amigdalanya nutup kayak gerbang tol. 889 kurangi 7 bisa melenges gitu ya, bisa meleng kalau kita lagi nggak fokus. Mohon maaf, nggak apa-apa Mas Albert ya, karena mungkin kita nggak fokus dan itu sering terjadi. Tapi kalau kita ingat motivasi kita apa, disitulah kita kayak ketemu sama yang namanya bahan bakar untuk bisa bekerja lebih keras lagi. Maka dari itu saya pengen memastikan Bapak Ibu boleh masuk ke menti.com lagi tapi tidak menjawab pertanyaan. Kita akan polling. Kira-kira dari 4